Hari Raya Idul Adha biasanya menjadi panen raya bagi peternak dan pedagang hewan kurban. Namun dengan wabah PMK menjelang Hari Raya, bagaimana nasib para peternak? Kita tergabung dengan Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Nanang Purus Subendro. Selamat pagi Pak Nanang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Ya, Pak Nanang, ini sebenarnya momen-momen para peternak mendapatkan untung ya Pak, mendapatkan cuan dengan Idul Adha banyak permintaan. Tapi PMK sedang merebak nih Pak. Bisa Anda ceritakan Pak dampaknya terhadap para peternak dan penjualan hewan ternak Pak jelang Idul Adha? Ya betul, Idul Adha adalah momen yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh para peternak di mana mereka menabung, mereka menyimpan sapi dan ternaknya untuk dipasarkan di event Idul Kurban ini. Dan kemarin datangnya wabah PMK benar-benar memukul industri peternakan besar kecil di Indonesia. Situasinya di daerah wabah ini memang terjadi semacam panic selling, penjualan yang karena ketakutan sehingga harga sangat jatuh di daerah yang terdampak oleh PMK. Tetapi sisi lain di daerah pasar ini sejauh ini masih cukup bagus. Mhm. Bapak kalau dikatakan panic selling ini di daerah mana saja Pak? Seperti mungkin Jawa Timur ya, salah satu lokasi yang memang Iya betul. jadi epicenter di sana banyak Di sekali daerah kasus. Jawa Timur kan kita tahu bahwa Jawa Timur adalah daerah produsen terbesar di Indonesia, Jawa Tengah, dan begitu Jawa Timur dinyatakan sebagai daerah yang terpapar oleh PMK, ini kemudian terjadi ketakutan dari para peternak sehingga menjual dengan harga yang terdapatnya, sehingga sapinya cukup signifikan harganya. Mhm. Bapak kalau boleh diceritakan Pak, sebenarnya kisaran harga sapi dalam kondisi normal dan dalam kondisi jelang Idul Adha, peningkatannya berapa persen dan dalam kondisi saat ini Pak, seperti apa penurunannya Pak? Ya, biasanya di momen Idul Kurban itu kenaikan antara 10 sampai 20%. Jadi memang momen yang sangat bagus bagi peternak dan ini sangat ditunggu-tunggu. Mhm. Tetapi situasi ini membuat harga sapi yang sehat sekalipun ini Mhm. mengalami penurunan antara 10-20%-an kalau saya Mhm. mendapat laporan dari para peternak di daerah. Mhm. Iya, Pak Nanang kalau antipasi saat ini kan pemerintah sudah mulai melakukan seperti vaksinasi, kebijakan lockdown, kemudian pengawasan. Apakah ini cukup membantu Pak para peternak untuk memberikan lagi ya kepercayaan para pembeli konsumen jelang Idul Adha Pak? Ya betul, ini sebuah langkah yang bagus sekali, hanya memang ada sedikit terlambat. Mestinya kalau ini kita sejak awal, vaksinasi kita berikan dari awal, terus juga pengaturan lalu lintas itu cukup ketat dari ketika awal muncul, mungkin Mhm. tidak secepat ini penyebaran dari PMK. Tetapi langkah yang sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian vaksinasi maupun juga penjelasan dari Pak Menteri Pertanian bahwa sapi yang sudah terpapar PMK dagingnya masih bisa dikonsumsi dengan didahului oleh proses pemotongan yang tersyarat sehingga tidak menyebabkan penularan ke ternak yang masih sehat. Mhm. Bapak tadi katakan cukup merugikan ya Pak ya. Lalu berapa Pak kerugiannya? Karena kalau saya ketahui di Indonesia kan tidak semua penjual itu adalah para penjual besar ya. Rata-rata mungkin peternak kecil di kampung yang hanya punya 1 ekor, 2 ekor dan mereka menunggu momen seperti ini. Tiba-tiba mereka rugi. Bahkan kemarin ada berita para peternak yang nangis, yang sedih karena kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan Pak. Ya, kerugian yang paling fatal adalah yang sapi yang tidak tertolong, yang tidak terselamatkan dengan nilai sapi dewasa itu sekitar 15, bahkan ada yang sampai 50 juta yang sedianya dijual untuk kurban, ini menyebabkan kerugian yang luar biasa. Dan data yang resmi yang beredar di pemerintah, ini saya ya data itu tidak mengcover seluruh sapi yang tidak bisa diselamatkan, yang terpaksa potong paksa dan yang terinfeksi, karena kita paham bahwa semua peternak melaporkan ternaknya yang sakit karena faktor keengganan, faktor ketakutan dan faktor pasrah, sehingga peternak sudahlah biarin saja ada yang seperti itu, sehingga data yang muncul di situsnya resmi dari Kementerian Pertanian ya berkeyakinan
mengcover dari semua kerugian yang dialami oleh para peternak. Nah, kerugian yang kedua adalah sapi yang dipotong paksa. Yang sapi yang normalnya harga 25 juta ketika potong paksa itu harganya sampai 60-an% sehingga harga tinggal di 25 turun menjadi 10 maupun 8 juta. Pak Nanang, ini sudah cukup lama ya virus ini berlalu, tiba-tiba muncul lagi di tahun ini. Pelajaran berharga yang harus kita bisa pelajari sehingga tidak lagi terjadi di kemudian hari, seperti apa Pak? Dan bagaimana ke depannya dalam waktu singkat nih, dalam kurang lebih 2 minggu tidak lagi sampai untuk Idul Adha, kira-kira seperti apa strateginya Pak? Ya, kalau kita ikuti sejarah perjalanan di Indonesia, memang tahun 1886 dan hilang dari Indonesia tahun 1886, 100 tahun ada di Indonesia, nyatakan resmi Badan Kesehatan Dunia tahun 90. Jadi memang sebenarnya sudah tidak ada virus itu yang ada di Indonesia. Dan kalau sekarang ini muncul, pasti ada yang membawa dari luar Indonesia. Nah, ini yang perlu investigasi sehingga kita bisa menghindarkan untuk kemudian hari kita tidak mengulangi hal yang sama. Nah, memang kita untuk ke depan masih akan berdampingan dengan virus PMK ini dalam waktu yang cukup lama, karena untuk memusnahkan virus ini cukup panjang perjalanannya, karena yang kita tahu bahwa ternak yang pernah terinfeksi dan berhasil kita sembuhkan sekalipun, dia akan menjadi carrier, akan menjadi pembawa virus ini cukup lama, dan ini berpotensi menularkan kepada ternak lain. Jadi nanti kalau gambaran kami, kita akan proses penghilangan PMK cukup panjang antara sapi yang siap divaksinasi, kemudian yang pernah sakit itu pelan-pelan dilakukan proses pemotongan bersyarat sehingga di tahun kesekian benar-benar sudah bisa dihilangkan virus PMK dari Indonesia. Baik, terima kasih untuk waktunya berbincang hari ini Bapak Nanang Purus selaku Ketua dari Peternak PPSKI. Selamat pagi Pak, tetap semangat Pak. Selamat pagi.